الصلاة على المختار الفجر هدينا تهدي صلى الله عليه وسلم وسلم على Ya Tuhan, kawan-kawan yang masih di luar untuk masuk ke dalam karena majlis akan segera kita mulai karena setengah sudah datang. Ya Tuhan, pagi sudah kita buka, jadi kita persilakan pada adik saya berbicara. Alhamdulillah waktu yang kita batasi 40 karena setelah itu ada sarapan kepada dohpas, kemudian 8 kepada dohpas, kemudian 8 ke mana. Untuk itu kawan-kawan yang masih di luar untuk masuk ke dalam, segera kita mulai majlisnya untuk bacaan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-13 pada Al-Ustaz Habib Shakir bin Sahab pada dia bersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ونزل القرآن والقسم من الله تعالى أسرار الأنوار وعلوم ونفاق في الدنيا والآخرة على هذه النية تريد الإنسان وسلف الإنسان بالمعامل بالخلق والشركة من شأن الخير في الدنيا والآخرة فإلى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعبد والإله والأسماء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله والشكر لله على نعم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, afiat, taufik, hidayah, ridha dan ayah dari Allah, sehingga kita bisa memulai hari kita dengan kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Alhamdulillah, pagi hari Ahad, karena banyak orang yang mengisi waktu ini dengan kegiatan positif, tapi terkadang positifnya hanya sekedar duniawi. Ya. Banyak orang mengisi kegiatan Ahad pagi dengan kegiatan positif, tapi positif duniawi, ya baik dengan berolahraga dan lain sebagainya. Tapi di olahraganya masih ada maksiatnya, dia buka auratnya, ada ikhtilafnya dan lain sebagainya. Dan kita alhamdulillah mengisi kegiatan Ahad paginya dengan kegiatan positif duniawi wa ukhrawi. Ya, untuk sekalian luar biasa mengisi dengan olahraga, ya baik dengan sepak bola dan lain sebagainya. Tapi dimulai dulu dengan pembacaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan penyemangat untuk kita lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan insya Allah kita selalu diberikan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam kebenaran. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan jasmani rohani. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah pantasnya bagi kita menjadikan momentum bulan Maulid ini sebagai bulan kita mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap maulid yang kita baca, baik itu maulid Simtud Duror ataupun maulid Diyaul Lami' ataupun maulid-maulid yang lainnya, Barzaji, Dibai dan lain sebagainya, itu para muallifnya, para penyusunnya itu merangkum kisah singkat sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diusahakanlah di saat kita membaca maulid itu kalau bisa dengan pemahaman maknanya. Kalau memang bahasa Arab itu tidak mumpuni, dibuka terjemahan tidak apa-apa. Biar lebih manfaat kita membaca maulid tersebut. Lalu membaca maulid jelas bermanfaat karena kita bersolawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disertai dengan pemahaman akan lebih besar manfaatnya. Yaitu kita lebih mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama pasti kita akan memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dengan salawat yang hampa, bukan cuma salawat yang sekedar penyemarakan acara, bukan cuma salawat sekedar membesarkan suara biar acara lebih meriah, tidak. Tapi salawat kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam acara-acara maulid ataupun dalam kesendirian kita memang karena bentuk tulus cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita pun akan berusaha untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukti cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam selain memperbanyak menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus meneladani, mengikuti daripada sunnah-sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai pasti akan taat, akan menuruti daripada sosok yang dia cintai tersebut. Insyaallah bulan Rabiul Awal ini bulan keberkahan bagi kita, membuat kita lebih dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun akan diakui secara khusus bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling mulia, umat yang paling pertama masuk surga, umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akramur rusuli kunna akramul umami, dengan semulia-mulianya Rasul kita menjadi umat yang paling mulia. Kita harus melayakkan diri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung kepada pembacaan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Ya, sebenarnya banyak kitab-kitab susunan hadis singkat oleh para ulama. Arba'in ini banyak, tapi yang paling masyhur adalah Arba'in yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Dalam hadis ke-13 kita masuk ke hadis ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang masyhur, sahabat yang luar biasa, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau diberi gelar Abu Hamzah
Disebutkan di sini bukan karena anak beliau Hamzah, tapi disebutkan karena beliau pernah memetik suatu buah. Disebut ini bawang dipetiknya. Tapi bawang yang dipetiknya belum terlalu masak, masih agak sepet rasanya. Jadi arti Hamzah itu sepet. Jadi kalau orang namanya Hamzah itu sepet artinya. Ini nama orang Arab terdahulu. Hamzah itu nama orang Arab terdahulu. Memang orang Arab terdahulu itu senang namoi anaknya dengan nama-nama serem. Orang Arab terdahulu ada namanya Asad, ada namanya Abdul Uzza, ada namanya siapa lah, macam-macam nama orang Arab terdahulu. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyukai nama-nama yang artinya kurang bagus. Beliau bahkan sering mengubah nama-nama sahabat yang mungkin artinya kurang bagus diganti dengan artinya nama yang bagus. Tapi kalau kita sekarang ada namanya nama anaknya Hamzah, yang lihat kita bukan cuma sekedar arti, tapi menoi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman beliau Hamzah. Jadi itu tafadhol dari pemilihan. Nah ini Anas bin Malik, beliau punya gelar kunyahnya Abu Hamzah, bukan karena nama anak beliau Hamzah, tapi karena beliau pernah memetik buah yang buahnya belum terlalu masak sepet. Jadi diberi gelar Abu Hamzah. Ibu beliau luar biasa. Anas bin Malik, ayah beliau Malik. Malik ini ya wafatnya dalam keadaan kufur. Ayah beliau jadi bukan termasuk kalangan sahabat. Ibu beliau luar biasa. Ummu Sulaim adalah seorang sahabiah yang luar biasa. Di saat Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu para sahabat Ansor berbondong-bondong membawakan hadiah untuk Rasulullah SAW. Yang di saat itu Rasulullah SAW beristirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ash'ari. Abu Ayyub Al-Ash'ari. Di saat Rasulullah singgah di rumah tersebut, banyak sahabat Ansor memberikan hadiah. Ada yang membawakan makanan, ada yang membawakan pakaian, ada yang membawa macam-macam hadiah. Dan termasuk yang memberikan hadiah ini adalah Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim ini pengen memberikan hadiah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau perempuan janda miskin. Di saat itu belum menikah lagi. Walaupun pada akhirnya Ummu Sulaim menikah lagi. Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan seorang sahabat bernama Thalhah, dengan seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Ya, jadi di saat itu masih janda ini Ummu Sulaim. Akhirnya dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa putra beliau yang bernama Anas bin Malik tersebut. Dia katakan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hadza Anas khadimuk. Ya Rasulullah, ini Anas pembantumu. Artinya apa? Ummu Sulaim memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu anaknya Anas. Jadikanlah Anas itu sebagai pembantumu, wahai Rasulullah. Akhirnya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umur Sayyidina Anas di saat itu baru 10 tahun. Jadi saat Rasulullah hijrah, ini Anas dijadikan pembantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 10 tahun, dan dia selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah wafat. Rasulullah wafat di tahun ke-10 Hijriah atau tahun 11 Hijriah, yaitu berarti 10 tahun kurang lebih Sayyidina Anas bin Malik itu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kalau kita ingin kita membaca sejarah Sayyidina Anas bin Malik bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Dalam suatu ucapan beliau, Sayyidina Anas bin Malik, beliau katakan, "Khadantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin, fama sabbani qab, wa ma darabani darbah, wa lan taharan, wa la abasa fi wajhi, wa la amarani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaih." Ya, kata beliau, aku ini membantu atau menjadi pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu tidak pernah Rasulullah menghinaku, tidak pernah Rasulullah mencaciku, tidak pernah Rasulullah memukulku, tidak pernah Rasulullah menghardikku, membentak, tidak pernah. Tidak pernah bermuka masam di wajahku. Tidak pernah di saat Rasulullah SAW memerintahkan kepada aku suatu perintah, kemudian aku lambat melakukan perintah tersebut, kemudian Rasulullah marah atas hal itu. Tidak pernah. Jadi Rasulullah luar biasa bergaul dengan Sayyidina Anas bin Malik, penyabarnya, kasih sayangnya, lemah lembutnya luar biasa. Kita tahu salah satu cerita dari Sayyidina Anas bin Malik, di saat Sayyidina Anas diperintahkan sesuatu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umurnya masih muda. Ya masih mungkin baru awal-awal beliau membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih 10-11 tahunan. Umur anak baru beranjak dewasa, ya masih senang main. Di saat itu Rasulullah merintahkan ini Sayyidina Anas untuk pergi ke satu tempat ambil garam. Pergilah Sayyidina Anas. Di tengah jalan
ketemu rombongan anak-anak sebaya beliau lagi main. Akhirnya pengen main, ikutlah rombongan tadi main. Sibuk main, tenggelam main, lupa dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nunggu lama tidak balik-balik, Anas jadi nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat menyusul, dilihatlah Sayyidina Anas ini lagi bermain dengan teman-teman sebayanya. Apa yang Rasulullah lakukan? Itu luar biasa kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang ke belakang Sayyidina Anas bin Malik, itu Rasulullah tutup mata beliau dari belakang. Jadi seperti kita nak mencuti, ayo tebak siapa ini. Nah, jadi Rasulullah tutup mata Sayyidina Anas dan Rasulullah katakan, ayo tebak siapa ini. Sayyidina Anas tahu ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau tahu? Tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menutup mata Sayyidina Anas bin Malik, beliau katakan itu tangan lebih lembut daripada kapas, lebih harum dari kasturi. Ya luar biasa tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Anas tahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbalik Sayyidina Anas, mundur Sayyidina Anas maju. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bagaimana urusannya? Ya, dengan teguran yang sangat lembut, siap Rasulullah, aku lanjutkan perintahmu. Jadi langsung Sayyidina Anas lakukan lagi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan anak muda tadi, dengan Sayyidina Anas bin Malik. Dalam satu cerita Sayyidina Anas bin Malik, kuntu waqifan asubul ma' ala yadayhi. Pernah suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dituangkan air oleh Sayyidina Anas. Jadi Sayyidina Anas menuangkan air kepada tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengangkat kepala beliau menghadap Sayyidina Anas tadi. Beliau katakan kepada Anas, ala u'allimuka thalatha khisal tantafi' biha. Wahai Anas, maukah kau aku ajarkan kau 3 perkara yang mana akan sangat bermanfaat bagi kau? 3 perkara tadi. Qultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, demi yang ibu aku pengen diajarkan 3 hal tadi. Maka apa? Mata laqita man min ummati ahadan fasallim alaihi yaqul umru. Di saat kau, yang pertama, di saat kau bertemu siapapun dari umatku ini, maka berikan salam kepada orang tadi, akan panjang umurmu. Jadi adab kita sebenarnya di saat bertemu orang lain, khususnya sama muslim, kita tuh bukan cuma sekedar salaman, bukan sekedar nanya kabar, tapi yang pertama kita lakukan apa? Kasih salam. Assalamualaikum, baru kita musafaha. Musafaha di saat kita bertemu sama muslim sunnah. Musafaha itu disebutkan min ahadith min muslimin yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yaftariqa. Tidaklah 2 orang muslim bertemu bersalaman, maka akan Allah ampuni 2 orang ini sebelum mereka berpisah. Sunnah musafaha. Tapi yang paling sunnah pertama kali apa itu? Kasih salam, assalamualaikum. Itu akan mempererat hubungan silaturahmi. Maka apa kata Rasulullah, akan panjang umurmu. Kemudian wa idza dakhalta baitak fasallim alaihim yakthur khairu baitik. Kalau kau masuk rumahmu, kasih salam ke penghuni rumahmu. Ini adalah kebiasaan kita memang. Ada luar biasa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca salam, ucapkan salam di saat kau masuk rumah, akan bertambah kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Kemudian nasihat ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasalli salat duha. Jangan pernah kau tinggalkan salat duha. Fa innaha salatul awwabin ala qur'an, karena itu salat orang-orang baik. Jadi salat duha jangan ditinggalkan. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim, meminta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa ibuka Anas ud'ullah lahu. Ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu nih, Anas bin Malik, tolong doakan bagi Anas bin Malik tadi. Maka apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti makbul untuk Anas bin Malik? Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir dambahu. Kemudian yang terakhir, atau wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya, dan yang keempat, ampuni dosanya, atau masukkan surga dalam riwayat lain. Maka apa kata Sayyidina Anas bin Malik ini? Balaghat ruziqtu min sulbi siwa waladi mi'ata wa khamsata wa ishrin. Demi Allah, di akhir hayat, di umur beliau yang akhir itu katakan, Allah telah karuniakan kepadaku keturunan selain cucu, ini anak kandung, banyak dari beberapa istri pastinya. Total anakku tuh 125 anak. Tidak pikir gitu sekarang ya. Kita juga ngomong anak 20 lah banyak gitu. Ini anak beliau 125, bukan cucu. Kalau cucu masih oke. Ini anak kandung 125
125. Luar biasa. Doa Rasulullah SAW. Itu yang pertama, anaknya banyak. Kemudian perbanyak rezekinya. Apa kata Anas bin Malik? Wa inna bustani la yuthmir fis sanah marratain. Kebunku itu kalau uang biasa berbuah atau panen setahun sekali, kalau aku setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kemudian wa fihi raihan yaji min hurihul misik. Ada satu buah yang sangat harum di kebunku itu, yang seperti aroma kasturi harumnya. Luar biasa. Kemudian kata dia, walaqad baqitu hatta sa'imtul hayat. Dan aku panjang umur sampai aku bosan hidup. Disebutkan beliau wafat di umur 99 tahun. Ada yang mengatakan 104 tahun, ada yang mengatakan 110 tahun. Itu umur beliau wafat. Maka kata beliau, aku hanya berharap doa yang terakhir. Apa doa yang terakhir? Minta ampun dosa dan dimasukkan ke surga. Ya, masukkan ke surga. Pas kita yakin itu doa makbul untuk beliau, doa dari Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. Jadi itu kisah singkat daripada Anas bin Malik yang luar biasa. Beliau termasuk al-mukthirun fil riwayah. Beliau termasuk sahabat yang banyak periwayatan hadisnya. Jadi ulama hadis itu mengkategorikan ada 7 sahabat al-mukthirun fil riwayah. 7 sahabat yang banyak periwayatan hadisnya yang sampai kepada kita. Yang nomor 1 itu Sayyidina Abu Hurairah. Ini masyhur. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah, di antara 7 sahabat tadi adalah Anas bin Malik. Totalnya ribuan hadis beliau sampaikan yang sampai kepada kita. Ya karena apa? Alasannya jelas, karena beliau sebagai pembantunya Rasulullah SAW, sangat dekat kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari beliau itu total 2.286 hadis. 2.286 hadis. Radhiyallahu anhu. Hadis yang beliau sampaikan dalam kesempatan ini, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian, yang artinya tidak sempurna keimanan. Jadi kalau kita sering mendengar hadis tentang la yu'minu, maka la yu'minu billah dan lain, barang siapa beriman yang tidak beriman, itu artinya tidak sempurna keimanan. Kalau la yu'minu artinya tidak sempurna keimanan. Kalau maka la yu'minu artinya yang pengen kesempurnaan iman. Karena hakikat iman atau inti iman itu bisa seseorang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan meyakini dengan hati. Walaupun pengamalan belum sempurna, tetap dia ada iman. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min iman dakhala al-jannah. Rasulullah SAW, orang yang di hatinya ada secercah keimanan, itu pasti masuk surga. Selagi dia wafat membawa keimanan, itu pasti masuk surga. Walaupun dia banyak maksiat, walaupun dia banyak dosa. Tapi memang kalau dia banyak dosa, meninggal dalam keadaan banyak dosa, di akhirat perlu dicuci dulu. Di mana dicucinya? Dia masuk neraka dulu. Masuk neraka kekal lah? Tidak kekal. Dengan dia ada iman, akhirnya pasti masuk surga. Tapi dicuci di neraka tergantung seberapa banyak kotorannya. Semakin banyak kotoran dosanya, semakin lama di neraka. Dikit paling sehari di neraka. Sehari di neraka itu ke alfisan atau ta'udun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun dunia. Bahkan ada ayat-ayat yang seperti 50.000 tahun dunia. Jangan menganggap sepele waktu akhirat dan waktu dunia. Tidak bisa disambungkan. Jadi maksud hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian sampai kapan? Salah satu amal yang harus kita laksanakan, hatta yuhibba, sampai dia mencintai, menyukai, menginginkan di akhihi, untuk saudaranya. Saudara di sini artinya saudara sesama muslim, bukan cuma saudara kandung, karena kita semua muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, semua orang mukmin itu bersaudara. Dia harus mencintai, menyukai, menginginkan untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dia sukai untuk dirinya, dengan catatan minal khair, daripada kebaikan. Kita pengen mendapatkan kebaikan untuk diri kita, apapun itu jenisnya, maka kita pun harus ada rasa ingin kebaikan itu didapatkan oleh orang-orang lain juga, untuk saudara-saudara kita. Maka arti yang tepat di sini, la yakulu imanu kulli wahidin minkum hatta ya'tiya bi khaslatin min khisalil iman al-wajib 'alaiha
wa hiya hubbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang tidak sempurna keimanan kalian sampai dia melakukan hal ini. Apa itu? Dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ayahubbuhu ayyahsula li akhihi nadhira ma yahsulu lahu. Itu sama daripada kebaikan-kebaikan apa yang dia dapatkan, dia harus menginginkan itu didapatkan oleh saudara-saudara dia. Minimal dia mengharapkan, walaupun kalau dia tidak bisa mengusahakannya, minimal dia ada pengharapan dalam dirinya, semoga kebaikan yang aku dapatkan ini bisa didapatkan oleh orang lain. Tapi kalau bisa diusahakan, ya usahakan. Minimal kita mendapatkan ilmu. Contoh di sini kita hadir majelis taklim, kita dapat ilmu macam-macam. Ini kebaikan yang kita dapatkan. Maka kita usahakanlah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ini. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. Orang-orang yang tidak sempat hadir majelis taklim. Ini yang dilakukan para sahabat luar biasa. Tentang ilmu ini kebaikan, bahkan kebaikan paling luar biasa itu ilmu. Jangan cuma berpikir kebaikan itu tentang harta dunia. Harta dunia oke, kita punya harta, lebih harta kita bisa kita bagikan kepada sesama. Itu bentuk kita menginginkan kepada orang lain, untuk orang lain, saudara kita, seperti apa yang kita dapatkan daripada kebaikan. Tapi kebaikan yang paling afdal adalah ilmu. Sahabat-sahabat itu saking mereka bersemangat untuk berbagi kebaikan. Kalau misal di satu hari sahabat ada yang sibuk di hari ini tapi besok tak sibuk, tapi ada kawannya hari ini tak sibuk, besok sibuk. Yang tidak sibuk, yang ganti kerjaan, yang lagi tidak di pasar misal, dia hadir majelis taklim. Yang satu lagi di pasar, yang hadir majelis taklim, yang hadir bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mendapatkan ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat pulang di sore harinya atau malam harinya, dia duduk bersama teman dia yang dari pasar yang tak belok hadir bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu, bercerita apa ilmu yang kau dapatkan. Oh ini diajarkan, saling berbagi. Besoknya tukeran, yang kawan yang kemarin dah hadir, dia hadir, yang kemarin hadir tidak hadir. Dengerilah yang hadir tadi daripada ilmu yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas sorenya bertemu lagi, saling sharing lagi. Nah itu kita namanya bentuk kepedulian. Jadi di sini menunjukkan kepedulian sesama kita, saling berbagi kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan hatta yuhibba li akhihi minal khair, ditambahkan penekanan daripada kebaikan. Karena kalau bukan kebaikan tidak perlu kita menginginkan kepada orang lain, walaupun misal ini orang ternyata melakukan hal keburukan tadi. Ini seperti yang terjadi naudzubillah zaman sekarang. Saling bangga dengan kemaksiatan. Ini orang maksiat, saling sharing. Ayo kita kesini deh, kita makan ini, kita minum ini, kita kumpul di sini, kelab di sini. Naudzubillah itu bukan namanya mencintai untuk kebaikan kalau itu. Tapi saling mencintai, saling menyerang kepada neraka. Naudzubillah. Kemudian kebaikan yang kita sharing kepada orang lain itu memang kebaikan yang bisa dibagi. Memang kebaikan yang bisa dibagi kepada sesama. Kalau kebaikan atau kenikmatan yang tidak bisa dibagi, jangan kita ingin kepada orang lain. Contohnya apa? Ya kita punya bini misal. Bini itu kenikmatan, kebaikan untuk kita. Jangan pula berpikir kita nak berbagi bini pada orang lain. Alhamdulillah. Jadi kebaikan yang kita bagikan itu adalah kebaikan yang mubah, kebaikan yang bisa dibagi kepada orang lain. Nah kemudian dari hadis ini pun kita bisa pahami daripada mafhumnya ataupun kebalikannya. Kita ingin kebaikan ini bisa kita bagi kepada orang lain, maka termasuk keimanan juga kita membenci untuk orang lain apa yang kita benci untuk kita lakukan. Jadi apa? Wa minal iman ayyubghidha li akhihi ma yubghid li nafsihi minasyarr. Kita membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Kita benci untuk bermaksiat, kita benci untuk berbuat buruk, maka kita pun harus benci. Jangan sampai saudara kita pun melakukan kemaksiatan itu. Ya, jadi saling mengingatkan. Wa minal iman ayyubghidha li akhihi ma yubghid li nafsihi minasyarr. Ya. Jadi itu, kita membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk kita lakukan pada diri kita. Jadi jangan sampai kita merasa senang di saat saudara seiman kita untuk melakukan keburukan. Nah itu lawan itu buruk, ada lagi itu aku dan di sini lupa. Nah itu tadi. Kalau kita merasa senang seakan-akan kita puas di saat orang lain jauh dari kebaikan, ini namanya tidak ada keimanan. Disebutkan di sini ru'ya anna rajulan qala ya Rasulullah idzati fi zina. Ada seseorang, mungkin ini orang baru masuk Islam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini melawan ini orang, minta izin pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat zina. Maka faham manakala di gurbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat apa? Orang-orang sahabat yang lagi duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hawas sudah marah ini. Ay, siapa orang ini melawan? Terbang oleh para sahabat di sini. Tapi apa? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang baru belajar, ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jangan kita ajak ngomong dulu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua artinya Rasulullah berbincang dengan si orang yang minta izin untuk berzina tadi. Udnu ini mendekat kepadaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadana mendekat orang tadi. Faqala lahu, Rasulullah katakan kepada si pemuda tadi, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ukhti? Hei, kau pengen tak perbuatan zina ini terjadi pada saudarimu? Misal saudarimu dizina oleh orang lain, apa perasaan? Senang apa kau? Maka apa kata pemuda tadi? Gola lah, tak mau ya Rasulullah. Gola, tapi berintik dengan putrimu bisa, putrimu dizinai orang enggak kau. Maka apa kata pemuda tadi? Lah, tak mau juga. Gola, berintik dengan istrimu bisa. Apakah kau suka? Tidak suka juga ya Rasulullah. Kalau diajarin Nabi Yakul bikanda, tetap Rasulullah tanya lagi, misal dengan sepupu, misal dengan siapa keluarga dekatmu, misal dengan itu, tetap dia jawab tidak ya Rasulullah, aku tidak mau keluarga dekatku berbuat zina. Maka apa akhirnya Rasulullah katakan kepada orang tadi, fakrah ma karihallah ta'ala wa ahibba li akhi ma tuhibbu li nafsi. Maka bencilah apa yang telah Allah benci dan cintailah untuk saudaramu sebagaimana apa yang kau cintai untuk dirimu. Maksudnya apa? Kau mau berbuat zina, perempuan yang bakal kau zina itu pasti punya saudara laki-laki, pasti dia punya ayah, pasti dia punya saudara. Mereka pasti tidak mau saudara perempuannya atau putrinya atau istrinya atau siapanya berbuat zina. Sebagaimana kau tidak mau istrimu, putrimu, anakmu, bibianmu, siapapun berzina, maka keluarga perempuan yang bakal kau zina itu tidak mau itu perempuan diberbuat zina. Makanya ikrah ma karihallahu ta'ala wa ahibba ma tuhibbu li nafsik wakrah lahu ma takrah li nafsik. Cintailah untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu, dan bencilah untuk saudaramu apa yang kau benci untuk dirimu. Jadi itu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara menasihati orang yang baru belajar, yang tidak paham. Jangan langsung kita marah, jangan langsung kita menolak, jangan langsung kita berikan kekerasan, tapi dibimbing, diarahkan, diberikan pengertian sehingga orang itu paham kalau perbuatan dia salah. Ini pemuda minta izin berbuat zina itu sudah salah, tapi di Rasulullah berikan pengertian sehingga dia sadar, oh ternyata aku ini salah dalam minta izin aku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di pemuda dia ngomong pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, Allah Taala ayyubghidha ilayya nisa. Dia berdoa di ujungnya, Rasulullah tolong doakan aku biar aku dibenci dengan betina. Satu penting dia yang ada di betina tadi, Rasul dia minta doa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia membenci perempuan. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma baghid ilaihi nisa, ya Allah, bencikanlah bagi diri di perempuan biar dia benci pada perempuan. Fansarafa, pulang ini pemuda tadi. Tsumma raja'a ilaihi ba'da layal. Kemudian setelah beberapa malam, beberapa hari lewat, ini pemuda menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Faqala ya Rasulullah, ma min syai'in abghad ilayya min nisa. Ya Rasulullah, tidak hal yang paling kubenci di dunia kecuali perempuan, melebihi perempuan. Yang paling kubenci perempuan sekarang. Doa Rasulullah makbul, doa Rasulullah mujarab. Ini pemuda sekarang tidak ada yang paling dia benci kecuali perempuan. Akhirnya apa? Fa'adani bisyah, ya Rasulullah, izin aku pengen berkelana. Aku pengen berkelana, pergi. Faqala inna siyahata ummati al-jihad fisabilillah. Ya Rasulullah katakan, ya berkelananya umatku untuk mencari kebaikan, jelas itu merupakan jihad fisabilillah. Kemudian satu lagi cerita terakhir, hukia anna ba'dahum syaka kasratal fa'al fi baiti. Ini luar biasa. Jadi ada seorang soleh, dia ini mengeluhkan di rumah banyak tikus. Di rumahnya banyak tikus yang jelas mengganggu. Faqila lahu, akhirnya dikatakan kepada si orang soleh tadi, ya sudah, kau pelihara kucing, itanihirah, pelihara kucing biar apa? Kucing tadi akan membasmi tikus-tikus yang ada di rumah. Bagaimana? Ini luar biasa pemikiran dia. Ini kan gangguan tikus ini kan.
akhsha an yasma'al fa'ru sautal hirra fayahraba ila dawil jiran fa akuna qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi. Aku takut tikus-tikus yang ada sekarang ini mengganggu tikus ini mendengar suara kucing yang kalau aku pelihara kucing nanti, akhirnya tikus-tikus ini kabur ke rumah tetangga, sehingga tetangga bakal terganggu, sehingga aku masuk kategori orang yang menyukai untuk orang lain yang sesuatu aku benci. Jadi lebih baik aku tahan bela gangguan ini. Ya, saking beliau tidak mau masuk kategori orang yang menyukai untuk orang lain hal yang dia benci, lebih baik aku tahan tikus ini, biarlah mengganggu aku deh, biar aku tidak mengganggu orang lain. Luar biasa. Jadi di sini hadis yang Rasulullah sampaikan dari Anas bin Malik agar kita berusaha untuk mencintai kepada saudara kita apa-apa yang kita ingin untuk diri kita, dan kebalikan demikian kita benci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Insyaallah kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah untuk selalu berbuat baik, dan semoga kita pun diberikan kekuatan untuk saling berbagi kebaikan kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah bisa disampaikan pada pagi hari ini daripada hadis ke-13 dari kitab Arba'in Nawawi, insyaallah taala. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يكفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مغرونا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا افترضنا وأننا أصرفنا على أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة، فاسلك لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين وبأسماء فضلا وجودا منا لا بكتسر منا للمصطفى رسولي نهدى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لا تسسه والحمد لله في البدع والتنهي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah yang berkah. Terima kasih pada hadir sampai insya. Semoga apa yang disampaikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita seperti biasa salamkan bersama, kemudian tidak ada kembali